Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang kanibalisme. Tapi sebelum saya membahas tentang kanibalisme, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini dan nyalain notifikasinya. Dan sebelum saya memulai, saya akan sedikit bercerita tentang kanibalisme. Apa itu kanibalisme? Kanibalisme merupakan sebuah fenomena di mana satu makhluk hidup memakan makhluk sejenis lainnya. Misalkan anjing yang memakan anjing, atau manusia yang memakan manusia. Meskipun ada manusia yang kayak anjing, saya nggak tahu itu siapa, tapi nggak bahas itu sih. Kadang-kadang fenomena ini disebut anthropophagus. Dalam bahasa Yunani, anthropos yaitu berarti manusia, dan phagein yaitu berarti makan. Oke, langsung saja masuk ke kasus yang pertama, yaitu kasus Ed Gein. Edward Theodore Gein yang lahir pada 27 Agustus 1906, yang juga dikenal sebagai penjaga dari Plainfield atau perampok makam Plainfield, adalah seorang pembunuh asal Amerika Serikat. Kejahatan-kejahatannya dilakukan di sekitar tempat tinggalnya di Plainfield, Wisconsin, yang kemudian menjadi terkenal karena kejahatannya setelah pihak berwenang mengetahui Gein telah menggali mayat-mayat dari kuburan lokal dan membuat trofi serta kenangan-kenangan dari tulang dan kulit mereka. Gein mengaku membunuh dua wanita, pemilik kedai Mary Hogan pada tahun 1954 dan pemilik toko perkakas Plainfield, Bernice Warden, pada tahun 1957. Gein pada awalnya dinyatakan tidak layak untuk diadili dan dikurung di fasilitas kesehatan mental. Pada tahun 1968, Gein divonis bersalah, tetapi secara hukum dinyatakan gila atas pembunuhan Warden dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Just like anybody else, the only difference I'd say in the man, he seems to be alive. Dia meninggal di Metode Mental Health Institute karena kanker hati dan gagal pernapasan pada 26 Juli 1984 yang usianya ke-77. Dia dimakamkan di samping keluarganya di pemakaman Plainfield di kuburan yang sekarang tanpa nisan. The crimes of Jeffrey Dahmer made the world cringe. Yang kedua yaitu Jeffrey Lionel Dahmer, yang lahir pada 21 Mei 1960, adalah seorang pembunuh berantai dan pelecehan seks asal Amerika Serikat. Dahmer membunuh 17 pria dan anak-anak antara tahun 1978 dan 1991. Kebanyakan pembunuhannya terjadi antara tahun 1987 dan 1991. Pembunuhan yang dilakukan meliputi pemerkosaan, mutilasi, nekrofilia, dan kanibalisme. Pada tanggal 28 November 1994, ia dipukuli oleh teman satu selnya, Columbia Correctional Institute, sampai mati. Jeffrey Lionel Dahmer meninggal pada tanggal 28 November 1994 pada usianya yang ke-34 tahun. Jeffrey Dahmer membunuh setidaknya 17-18 orang dari tahun 1987 hingga 1991. Dahmer dikenai 17 tuduhan pembunuhan, kemudian dikurangi hingga 15. Dahmer tidak dituduh melakukan upaya pembunuhan terhadap Edward. Pengadilannya dimulai pada 30 Januari 1992. It is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, banyak sekali bukti yang kuat yang melawannya. Dahmer membela diri dengan mengaku tidak bersalah karena tidak waras. Pengadilan berlangsung selama 2 minggu. Pengadilan memutuskan Dahmer itu waras dan bersalah karena melakukan 15 pembunuhan dan menjatuhkan hukuman penjara 15 kali seumur hidup dengan total kekurungan selama 957 tahun, jumlah maksimum setelah negara bagian Wisconsin meniadakan hukuman mati pada tahun 1853. Pada sidang dengar pendapat, Dahmer mengaku menyesal atas semua tindakannya dan ia mengharapkan kematiannya sendiri. Bulan Mei 1992, Dahmer diekstradisi ke Ohio, tempat ia mengaku bersalah karena membunuh korban pertamanya, Stephen Hicks. Pada tanggal 28 November 1994,
Ia dipukuli oleh teman satu selnya, Columbia Correctional Institution, sampai mati. Yang ketiga yaitu kasus kanibalisme dari Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu satu ini? Yaitu Sumanto. Pasti kalau yang pernah nonton filmnya pasti tahu lah. Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1972 dari pasangan Nuryadi Karta dan Samen. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, masing-masing bernama Mulyati, Karyono, Mariati, dan Mulyanto. Masa kecilnya termasuk berkecukupan karena warisan yang diperoleh ayahnya dari kakek dan neneknya. Sumanto menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pelumutan 1, dan ia dipanggil dengan nama Suman oleh teman-temannya. Sifatnya sebagai anak Bandung mulai terlihat pada periode ini. Meskipun ia masih tetap mampu lulus sekolah dasar, niatnya untuk masuk ke SMP Negeri 1 Kemangkong terhalang karena nilai Eptanas murni yang diraihnya tidak mencukupi. Sumanto pada akhirnya mengulang kelas 6 di SD Negeri Pelumutan 2 dan ia lulus tahun berikutnya. Ia kemudian diterima di SMP pilihannya. Sekolah barunya berjarak 3 km dari rumah, memaksa Sumanto untuk berjalan kaki pulang pergi setiap harinya. Aktivitasnya sepulang sekolah adalah mengembala kambing dan mencari rumput, dan pada sore harinya ia belajar ilmu agama di masjid sekitar rumahnya. Malam hari dihabiskannya dengan menyaksikan layar tancap atau pementasan wayang. Di bangku kelas 3 SMP, Sumanto putus sekolah karena beberapa alasan tertentu. Kemudian, ia menjalani hubungan dengan seorang janda bernama Tugiem, warga Lampu yang juga bekerja di perusahaan tebu tempat kerja Sumanto. Mereka menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Setelah menikah lagi, ia menjadi jarang pulang ke rumah dan hanya sesekali kembali. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi, dan pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Pada awal tahun 2003, namanya dikenal secara luas di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat dan memakannya karena percaya ini akan memberinya kekuatan batin supranatural. Ia mengaku telah memakan 3 orang di tempat yang berbeda, yakni di Lampung dan Purbalingga. Kepercayaan Sumanto didasarkan pada kepercayaan mistis lokal. Para pakar berpendapat bahwa Sumanto mengidap penyakit jiwa. Ia dihukum pidana selama 5 tahun, tetapi bebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang bertepatan dengan hari Idul Fitri. Setelah beberapa kali mendapat remisi, ia kemudian ditampung di rumah rehabilitas An-Nur, Bangkanel, Karanganyar, Purbalingga. Sumanto ditempatkan di pesantren karena warga Purbalingga tidak menerima kembali Sumanto di desanya. Jangankan saya sendiri, kalian kalau belum melaksanakan suatu pelanggaran keluarga kalian belum melaksanakan, pelanggaran desa, undang-undang desa, kalian belum melaksanakan, patang perkara undang-undang antara negara projo desa lan keluargamu. Esi kawengkon ingsun dadi nabine jeneng. Dan sekarang aku nggak tahu sih apakah Sumanto ini masih hidup atau udah meninggal. Bagi kalian yang tahu bisa komen di bawah ya. Oke guys, itu saja konten kanibalismenya. Semoga menghibur dan bermanfaat untuk pengetahuan kalian. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share dan juga subscribe channel ini, karena akan banyak konten-konten dan video menarik lainnya. Dan untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Dan see you next time. Bye-bye.